Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Telkom ya. Saham Telkom ini termasuk salah satu saham yang cukup murah ya sekarang ya, karena kondisinya terkoreksi cukup dalam. Kemudian sempat naik juga di atas 3.000, tapi kemudian turun sampai sekarang sudah di 2.800 ya. Nanti kita bahas apakah ada kemungkinan saham Telkom ini balik lagi ke mantul lagi ke 3.000 ya, kira-kira kapan, potensinya di mana. Terus kalau teman-teman udah pegang saham Telkom di harga atas, apakah sekarang sudah waktunya untuk beli lagi atau kita tunggu momentum lagi ya saat saham Telkom terkoreksi lagi. Nah, saham Telkom ini kemarin tuh naik 1% ya, atau 30 poin. Nah, kalau kita lihat harga 1 minggu ini sudah naik dari terendah di 2760 ya, jadi sudah naik 60 poin ya, atau 2% dari harga terendah. 1 bulan ini turun, 3 bulan sempat naik ya nih. Jadi bulan Juli pertengahan akhir ya, Juli akhir itu saham Telkom naik sampai 3.250 ya. Setelah terkoreksi cukup dalam di bulan Juni itu sampai 2.720. 6 bulan coba kita lihat. 6 bulan turun. 1 tahun juga turun nih teman-teman. Jadi kalau yang pegang saham Telkom di harga 3.900, ini turunnya 1.000 poin ya. Jadi cukup banyak nih. Apalagi kalau masuk di 4.000 ya, ini mendekati ini kalau nggak salah dividennya itu bulan apa ini, coba cek. Mei ya, dividennya bulan Mei. Jadi mendekati Mei, ini saham Telkom mulai naik, tapi kenaikannya nggak terlalu signifikan ya, ke 3.000, ke 2.000 sekian ya, 2.000 ya, hampir 3.000. Kemudian setelah itu turun lagi ya, turun sampai 2.720. Nah, ini kalau kita lihat ini potensinya saham Telkom ini sebenarnya sudah mulai bagus ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat 3 tahunan, nah ya ini memang masih turun, tapi Telkom ini kalau naik tinggi banget nih. Dari 2021 ini ya, di bulan Juli dia itu naik terus sampai 2022 ya, di bulan, mungkin ini mendekati dividen ini ya. Setelah dividen koreksi dalam. 5 tahun masih turun, saham Telkom fluktuatif. Turun terendah di 2020 dan 2021 itu di 2000, harganya di 2560 ya. Secara PBV 2/11 masih cukup bagus, turnovernya juga besar, 218 miliar. Nah, ini analitiknya merah semua ya Telkom. 5 tahun juga merah, 3 tahun merah. Ini tanpa memperhitungkan dividen teman-teman ya. Kalau dividennya Telkom tuh sekitar 5 atau 6% ya, enggak salah. Dividen 6% ya. Nah, kalau kita lihat IPS-nya memang turun ya, tapi turunnya nggak terlalu dalam ya, dari 248 ke 237. Nah, laporan triwulan kedua juga sudah muncul nih, dari 64 ke 58 turun juga. Triwulan 1 turun dari 65 ke 61. Jadi perkiraan mungkin IPS-nya turun juga nih, 237. Jadi kalau IPS-nya turun, kemungkinan dividennya juga turun nih ya. 278 kali 237 kali 72. 237 kali 72%. Ya, kemungkinan sekitar 170
dividennya di bulan Mei tahun depan ya, dibagi 28,20, 6% juga. Jadi kalau teman-teman pegang saham Telkom sekarang masih minus misalnya 10% ya, kita hold sampai tahun depan paling tidak ya, kemungkinan minusnya sudah berkurang banyak ya, mungkin tinggal 4% atau 3% ya. Itu kalau dianggap harga saham Telkomnya tetap sekian, tapi kalau harga saham Telkomnya ternyata balik lagi ke 3.250 atau bahkan ke 4.000 ya, jadi cuan ya. Ini net cash flow minus 3,8 triliun, net profit 11 triliun. Jadi sebenarnya profitnya juga cukup besar teman-teman ya. Dividen final sekitar 15 Mei ya, sebelumnya 9 Juni. Tahun-tahun sebelumnya itu bulan Juni ya, tapi tahun 2023 kemarin Mei ya, 15 Mei, dan cairnya di 30 Mei. Jadi 30 Mei ini biasanya naik saham Telkom. Masih tertekan ya, secara teknikal masih tertekan, jadi masih ada kemungkinan Telkom turun teman-teman ya, mungkin ditunggu di 27 lah, 2.700-an. Tapi kalau mau nyicil beli sekarang sudah boleh nih ya, oscillator sudah mulai ada penguatan. Ini stokastik pasti udah bagus ya, masih di bawah MA5 ya, belum ini ya. Ini RSI stokastik strong buy, jadi kalau mau beli, cicil beli udah bisa teman-teman. Asing juga sudah mulai masuk. Barangkali kalau mau agak lebih murah ditunggu di 2.800 atau di bawahnya, siapa tahu dibawa ke 2.700-an lah ya. Kalau di bawah situ lumayan ya nanti. Kalau ada kenaikan bisa sekitar 3.300 kalau ada kenaikannya. Ini coba kita lihat isunya apa nih. Mengelola aset fiber optik milik grup Telkom. Anak perusahaan nih ya teman-teman. Kita lihat daily-nya. Iya nih, Telkom udah merah beberapa kali ya, kemungkinan harusnya ada potensi untuk rebound ya. Kita lihat dulu indeks global. Dolar naik, Nikkei belum. Dow Jones masih merah. Kalau mau cicil beli sudah boleh teman-teman. Jadi ya, teman-teman udah punya di harga atas, dengan nambah muatan di harga bawah, otomatis kan nanti harga rata-ratanya akan turun ya. Jadi kalau harga rata-rata turun, ketika ada kenaikan sedikit kita sudah profit. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham gorengan, jangan pakai margin, dan jangan main di saham-saham yang baru IPO ya, yang kita tidak tahu ya kinerjanya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, syukur-syukur bagi dividen rutin ya setiap tahun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.